Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita, Ibu Siti Rahmana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2120040 dari kelas PAI 3A. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Manajemen Pendidikan dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Siti Rahmana. Baiklah, soal pertama. Jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Nah, jelaskanlah secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program, dan sasaran pendidikan. Jawabannya, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, tentu tugas pertama yang saya kerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan. Adapun langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program serta sasaran pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah dalam membuat sebuah visi. Sebelum kita mencetuskan sebuah visi, tentu kita harus tahu apa saja syarat-syarat dari sebuah visi tersebut. Nah, adapun syarat ideal dari sebuah visi yang baik adalah: pertama, berorientasi kepada masa depan; yang kedua, sebagai wujud ekspresi kreativitas; yang ketiga, tidak berdasarkan pada kondisi saat sekarang ini, namun berdasarkan kondisi yang akan datang. Yang keempat, berdasarkan pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Jadi, dalam membuat sebuah visi, kita harus memperhatikan yang pertama, apa yang ingin menjadi visi organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, apa fokus yang ingin dituju dalam visi di masa yang akan datang. Yang ketiga, apa target yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yang kedua adalah langkah dalam membuat sebuah misi. Nah, setelah terbentuknya visi, tentu juga diperlukan sebuah misi yang akan mendukung maju dan berjalannya sebuah visi. Sebelum kita mencetuskan sebuah misi, terlebih dahulu kita harus paham dan tahu apa saja syarat-syarat dari sebuah misi yang baik. Nah, adapun syarat ideal dari sebuah misi yang baik adalah: pertama, misi tersebut harus sederhana dan jelas; yang kedua, misi harus valid dan sesuai dengan fakta dan digunakan untuk jangka panjang; yang ketiga, misi harus berfokus pada masa sekarang; yang ketiga adalah langkah dalam membuat tujuan. Setelah visi dan misi terbentuk, tentu kita akan menjelaskan apa tujuan dari dibentuknya visi dan misi tersebut. Kita harus tahu apa tujuan yang ingin kita capai ke depannya. Dalam menentukan tujuan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus membuat tujuan yang relevan. Yang kedua, membuat tujuan yang menantang tetapi kita bisa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, membuat tujuan yang spesifik dan sejalan dengan visi misi yang telah kita buat. Yang keempat, tujuan yang kita buat harus jelas batasan waktunya. Yang keempat adalah langkah dalam menentukan strategi dan tercapainya tujuan visi dan misi. Nah, setelah visi, misi, dan tujuan terbentuk, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan strategi bagaimana ketiga poin tersebut bisa tercapai dengan baik. Adapun strategi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan kualitas peserta didik. Yang kedua, memantapkan nilai agama kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan. Yang terakhir adalah langkah dalam membuat sebuah program. Maaf, saya ralat.
Yang selanjutnya adalah langkah dalam membuat sebuah program. Nah, setelah visi, misi, tujuan, strategi terbentuk, langkah selanjutnya adalah kita membentuk sebuah program pembelajaran yang nantinya bisa memajukan kualitas pendidikan tentunya. Adapun langkah yang harus kita lakukan dalam membentuk sebuah program pendidikan yang baik adalah yang pertama, mengumpulkan data informasi tentang lingkungan dan kondisi anak didik atau disebut dengan referral. Yang kedua, asesmen, yaitu penilaian apakah pendidikan khusus diperlukan atau tidak. Yang ketiga, identification, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Selanjutnya adalah analysis of service, yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah placement, yaitu penempatan sesuai analisis kondisi peserta didik. Yang terakhir adalah instructional decision making, yaitu pengambilan keputusan mengenai program apa yang akan dicetuskan atau dibuat sesuai dengan pertimbangan yang ada. Nah, langkah dalam menentukan sasaran yaitu menentukan siapa yang akan menjadi sasaran pendidikan. Tentunya yang menjadi sasaran pendidikan adalah para siswa. Yang kedua, menentukan apa target ke depan yang ingin kita capai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas belajar semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, seharusnya sistem pendidikan nasional merujuk pada fungsi pendidikan nasional, yaitu sistem pendidikan nasional harus mampu mengembangkan kemampuan siswa, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berilmu, serta memiliki skill yang teruji yang siap berdaya saing di pentas global. Selain itu, pendidikan seharusnya dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu, pendidikan dilaksanakan secara sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan, memberikan keteladanan kepada siswa, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Pendidikan dilaksanakan sekreatif mungkin dan tidak monoton supaya siswa tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Pendidikan dilaksanakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui pelayanan pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus bisa menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif, progresif, serta kritis terhadap permasalahan yang ada. Adapun cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan, terlebih di zaman milenial ini. Nah, tugas guru adalah membantu peserta didik melalui aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang intelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya adalah ada beberapa langkah atau upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu.
Yang pertama adalah melaksanakan rapat bulanan bersama Dewan Guru dan staf terkait evaluasi mengenai jalannya pendidikan yang telah berlalu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, memperbanyak diskusi dengan guru lain, memaksimalkan media sosial, mengkaji jurnal tentang pembelajaran, dan mengadakan kegiatan menulis. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi siswa, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik dengan mengintensifkan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan. Yang keempat adalah menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak monoton atau terpaku hanya pada materi. Nah, selanjutnya adalah memberikan hadiah dan penghargaan bagi para siswa yang berprestasi. Yang selanjutnya mengikut sertakan pegawai yang bersangkutan pada pendidikan dan latihan kepegawaian. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak atau instansi terkait. Selanjutnya menerapkan sistem absensi elektrik. Selanjutnya pengelolaan kelas yang baik. Selanjutnya meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Selanjutnya, guru harus menjadi suri tauladan yang baik bagi siswa karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa akan mencontoh kepribadian dari guru yang ia contoh. Selanjutnya adalah menjadi apresiator, yaitu guru harus selalu memberikan apresiasi kepada setiap hal baik yang dilakukan oleh siswa. Tidak hanya menilai dari segi akademis saja, tetapi non-akademis juga dinilai. Selanjutnya adalah guru harus mengajarkan nilai moral dan nilai kehidupan serta nilai keagamaan kepada siswa. Yang terakhir adalah menerapkan kejujuran kepada diri sendiri dan peserta didik. Nah, nilai kejujuran ini sangat penting. Jika seorang guru tidak menerapkan kejujuran kepada dirinya, bagaimana cara dia menerapkan kejujuran kepada peserta didiknya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan sumber daya manusia, karena perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup baik dalam masyarakat. Sistem pendidikannya memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Nah, bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawabannya adalah adapun cara yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menghasilkan generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan produktif adalah yang pertama kita merujuk kepada dosen. Nah, dari segi dosen, perguruan tinggi harus memiliki tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas yang akan mempermudah penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik, sehingga apa yang disampaikan dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kuncinya adalah perguruan tinggi harus berupaya meningkatkan kualitas dosen-dosen yang ada, yaitu peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, kemampuan atau keterampilan dalam mengajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah meningkatkan kegiatan kerjasama dengan dinas lain. Terakhir, meningkatkan koneksi secara sinergi dengan pemerintah. Nah, jika dilihat dari segi mahasiswa, perguruan tinggi harus melakukan seleksi kepada calon mahasiswa, apakah mereka sudah memenuhi standar atau belum. Nah, seleksi ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan berkompeten pula. Selanjutnya adalah perguruan tinggi harus mengarahkan mahasiswa untuk berorganisasi, karena dengan berorganisasi kita bisa lebih mengembangkan potensi diri, menambah ilmu pengetahuan, dan menunjang ilmu yang ada. Selanjutnya adalah meningkatkan kegiatan seminar bagi mahasiswa, baik yang bersifat regional, nasional, internasional. Nah, dari segi sarana dan prasarana, perguruan tinggi harus memperkaya dan melengkapi fasilitas kampusnya dengan berbagai buku misalnya, dengan berbagai jurnal dan literatur. Yang kedua adalah perguruan tinggi harus melengkapi fasilitas gedung atau ruang perkuliahan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu berdaya saing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi.
serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat. Kita lihat kenyataan di lapangan, beberapa lembaga pendidikan semakin tahun semakin menurun. Hal apa seharusnya yang dilakukan oleh lembaga pengelola pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Nah, jawabannya adalah yang pertama, selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan pihak-pihak terkait. Kalau dari pemerintah, tentu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Nah, kalau dari siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Kalau komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Kalau dari segi pendidik dan tenaga pendidikan, membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Dari investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik, dan dari institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang siap berdaya saing dan siap dipakai dalam dunia kerja. Nah, langkah selanjutnya adalah menciptakan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, membuka layanan online pembelajaran, membuat kurikulum yang berkualitas, menerapkan metode pembelajaran yang efektif, meningkatkan reputasi dengan cara mencetak lulusan terbaik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen, organisasi lembaga pendidikan, identifikasi sumber daya manusia dalam pendidikan, manajemen peserta didik, dan manajemen tenaga kependidikan. Nah, carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara, dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait jurnal tersebut. Dan temukanlah jurnal yang saudara pilih itu, apa yang menjadi karakteristik jurnal tersebut, dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada masa sekarang. Nah, di antara materi tersebut, saya mengambil jurnal tentang manajemen peserta didik, yaitu Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan oleh Hamidah DMPD. Nah, yang pertama, gagasan ilmiah terhadap jurnal. Setelah saya membaca jurnal tersebut, gagasan ilmiah yang saya simpulkan adalah, menurut saya jurnal ini sangat bagus untuk dibaca oleh setiap kalangan, baik itu siswa, mahasiswa, dan kalangan lain. Sudah mulai lengkap pembahasannya, mulai dari menjelaskan apa pengertian manajemen, apa pengertian peserta didik, dan apa pengertian dari manajemen peserta didik. Nah, di dalam itu juga dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip manajemen peserta didik, menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tapi, sedikit saran dari saya untuk kedepannya, jurnal tersebut lebih diperbaiki lagi, lebih dirapikan lagi dalam hal penulisan jurnal. Dan sebaiknya di dalam isi jurnal, jika ada terdapat kata-kata yang sulit, yang susah untuk dimengerti oleh pembaca, lebih dijelaskan lagi secara detail supaya jurnal ini memudahkan siswa dan mahasiswa dan kalangan lain dalam membacanya. Yang kedua adalah apa karakteristik dari jurnal tersebut. Nah, karakteristik dalam jurnal ini, di dalam jurnal ini sangat ditekankan agar manajemen peserta didik dapat berkembang dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di dalam jurnal ini juga dibahas tentang apa itu manajemen dan apa itu peserta didik. Selain itu, di dalam jurnal juga dijelaskan penyelenggaraan sekolah yang bermutu perlu didukung oleh ketersediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan memenuhi standar baik kualitas maupun kuantitasnya. Mengingat penyelenggaraan manajemen peserta didik di sekolah selalu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka manajemen peserta didik yang ada di sekolah perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan inovasi dan perkembangan zaman, agar kegiatan manajemen peserta didik ini bisa mendukung terlaksananya program sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah bagaimana implikasi
terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada masa sekarang. Nah, dalam jurnal yang saya baca, implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan di zaman sekarang adalah supaya pendidikan di zaman sekarang paham mengenai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dan paham akan kelebihan dan kekurangan dari manajemen peserta didik terdahulu yang dijadikan sebagai evaluasi dan proyeksi di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan supaya manajemen peserta didik di masa yang akan datang lebih bermutu dan lebih maju hendaknya. Sekian penjelasan jawaban UTS dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Khairunisa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.